Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih karuniamu yang kau berikan buat hidup kami, keluarga kami, dan kau pelihara kami di pagi yang cerah. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami duduk di kakimu, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yeremia pasal 36. Yeremia pasal 36 ayat pertama sampai ayat 32. Yeremia pasal 36 ayat pertama sampai ayat 32. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yehoyakim. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yehoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan, tuliskanlah dalamnya segala perkataan yang telah kufirman kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkan kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah laku yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Bakruk bin Neria, lalu menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada satu kali Yeremia memberi perintah pada Bakruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan pada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang tulis langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai ke hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkahnya, langkahnya jahat itu, sebab murka Tuhan dan keangkatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa itu. Lalu Bakruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab ini di rumah Tuhan. Dalam tahun yang kelima perintah Yehoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah melakukan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Bab membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak panitia Safan, di bataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ayat 14. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehuda bin Netanya bin Selemia bin Kusi dari kepada Bapak, bawalah bunga yang telah kau bacakan pada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Bakruk bin Neria bawa bunga itu datang kepada mereka, berkata mereka, silakan duduk dan bacakan kepada kami. Lalu Bakruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang pada lain, kita harus dengan segera katakan kepada perkataan ini pada raja. Tanyalah mereka pada Bakruk, katanya, beritahukanlah pada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Bakruk kepada mereka, segala perkataan langsung dari mulut Yeremia kepadaku dan aku tuliskan dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka para Bakruk, pergilah sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu yang mengambil dari kamar panitera Elisama, Yehudi membacakan kepada raja dan semua pemuka berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9. Raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala berapian. Setiap kali apabila Yehudi membacakan
Selesai membacakan 3-4 lanjut, maka raja mengoyak-ngoyakannya dengan pisau, lalu lempar ke dalam api yang diperapikan sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang diperapikan itu. Baik raja maupun pegawai yang mendengar segala perkataan seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyak pakaiannya. Karena Relaya Gemaya memang desak raja supaya jangan membakar gunung itu, tapi raja tidak mendengarkannya. Pada ayat yang ke-31, aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, dan mereka tidak mau mendengarkannya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain, memberitahukan pada juru tulis Bakruk bin Neria yang menuliskan di dalam langsung dari mulut Yeremia segala perkata yang ada dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih tambah dengan banyak perkataan seperti itu. Kita lihat ini bagaimana Tuhan berbicara pada Yeremia, dan Yeremia memerintahkan pada Bakruk untuk menulis dan sampaikan kepada Raja Yoyakim akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan jadi. Tetapi kalau dia mau bertobat, ceritanya lain. Ternyata apa yang terjadi ketika Raja Yoyakim mendengar, dia tidak mau menerima. Ternyata kata itu dibuang, kata-kata itu dibakar. Dia tidak mempeduli firman Allah dengan baik. Dia tidak mempedulikan firman Allah dengan baik. Dia anggap gak mungkin terjadi. Iya, banyak kali dia sekarang ini manusia ya, mendengar firman Allah cuek, bahkan tidak menghargai firman Allah dengan baik. Dia pikir dia hidup masih 1000 tahun lagi. Dia hidup tenang. Dia pikir kekayaan menjamin, hidupnya dijamin kekayaannya. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi akan diambil Tuhan. Sebentar lagi dunia akan lenyap. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 9, 10, 11 dan 12. Dunia akan dibakar dengan api. Semua yang ada di dunia ini akan habis. Kalau zaman dulu bahkan zaman itu kan Nuh air, tapi pada zaman akhir dengan api. Tapi mereka tidak menghargai. Yoyakim tidak menghargainya, bakar. Dia tidak menghargai firman Allah dengan baik. Berapa banyak manusia saat akhir zaman ini, mereka tidak menghargai firman Allah dengan baik. Dianggap itu pepesan kosong. Tidak. Satu ketika firman Tuhan akan digenapi. Kapan? Nanti firman yang didengar akan jadi hakim bagi orang itu. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perhatikan, firman yang telah kukatakan. Kalau Yeremia, Tuhan berbicara pada Yeremia setulis, bahkan firman Allah yang tertulis, yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia, dan itu disampaikan dia yakin. Ternyata dia cuek, dibakar. Satu ketika firman Allah dikatakan, firman yang telah kukatakan itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pada akhir zaman, firman yang didengar itu akan menghakimi orang itu. Hati-hati hidup ini. Hati-hati hidup, jangan firman itu semacam mainan. Tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah bukan dongeng. Firman Allah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 14 ayat 6. Firman Allah, aku jalan kebenaran. Dia ada yang benar. Perkataan yang benar tidak didengar, tapi perkataan itu disenangi oleh orang. Kita hidup di akhir zaman. Pasti Tuhan akan datang. Nanti akan menghakimi firman yang telah didengar. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kapan? Di hadapan tatah pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10.
kita akan menghadap tata pengadilan itu. Firman itu menghakimi orang itu. Kalau kita mau, dia yakin ternyata dia tidak mau dengar. Dia tidak mau taat pada firman, maka dibakar, cuekan. Dia tanggung akibatnya. Bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, kalau kita menghargai firman Allah dengan baik, kita akan diberkati Tuhan. Kalau firman Allah yang kita junjung tinggi dengan baik, Tuhan juga akan menyertai kita. Ingat, dia berkata, firman Allah berkata, aku sekali-sekali tidak tinggalkan kamu. Tuhan atau Allah sekali-kali tidak membiarkan saudara. Ingat Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-sekali tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Dia selalu menyertai saudara. Apa yang sekalipun jalan suasana mencekam, sekalipun jalan lembah kekelaman. Ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun jalan lembah kekelaman, lembah maut, Tuhan beserta. Ya, Tuhan beserta saudara. Saudara tidak takut. Saudara tidak tamas. Saudara tidak khawatir. Bekerjalah dengan baik. Cari nafkahlah dengan baik. Ingat, perhatikan juga, jangan lupa perhatikan pokok soal kesehatan. Mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Kita belajar sebagaimana Roma 13 ayat 4, kita taat semua itu demi kebaikan kita semua. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, biar kami menjadi anak-anak yang taat dan tidak mau seperti Yehoyakim membuang firman ke dalam api, tidak menghargai firman Allah dengan baik. Tapi kami yang hadir menghargai firman dengan baik, karena Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Firman yang menjadi manusia itulah pribadi Kristus. Yohanes 1:14. Firman jadi manusia itu Yesus Kristus. Kami menjunjung tinggi akan pribadi Engkau. Maka pada pagi hari ini kami mencari nafkah Tuhan. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Hikmat yang Kau berikan buat mereka, yang Kau berikan kecerdasan yang luar biasa. Dengan kecerdasan yang luar biasa dia mampu menyelesaikan persoalan yang berat buat bangsa Indonesia, karena Engkau yang berikan kecerdasan. Yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak. Maka mereka mau divaksin dengan baik. Penyerbuan vaksin ini berjalan dengan sempurna, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami boleh menikmati negara kami, negara yang dicintai Tuhan, negara yang dapat belas kasihan yang daripada Tuhan. Kami percaya dengan mudah virus akan keluar, Kau buang ke tubir laut Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang cita Dia. Katakan amin.